Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang Trojan Horse. Saya Nora Zikia Sada. Saya Niken Masya Frida. Saya Muhammad Jaki. 1. Pengertian Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware perangkat lunak yang menyusup untuk merusak sistem komputer, yang memasuki sistem komputer dengan cara menyamar sebagai file lain yang seolah aman, kemudian merusak sistem di dalamnya. Sejarah Trojan Horse. Trojan juga dikenal dengan nama Trojan Horse. Istilah ini muncul bukan tanpa alasan. Sebetulnya ada peristiwa sejarah di balik nama ini. Istilah Trojan Horse mengadaptasi dari cerita Yunani kuno, yaitu masa perang Troya. Saat terjadi perang Troya lebih dari 3000 tahun yang lalu, pasukan Yunani berhasil menyusup dan menghancurkan kota Troy dengan cara bersembunyi di dalam kuda kayu besar. Para Trojan mengira kuda kayu tersebut adalah piala kemenangan perang bagi mereka. Tak disangka-sangka di dalamnya ada sekelompok tentara Yunani yang kemudian keluar dan menghancurkan seisi kota. Konsep Trojan di cerita tadi dengan Trojan dalam kejahatan siber pun sama. Virus Trojan akan berpura-pura menjadi file lain software atau pesan email dari pihak yang seolah resmi, kemudian akan mengepung data dan sistem perangkat. 2. Contoh Trojan. Contoh Trojan Horse yang paling populer dan berbahaya adalah Lucky. Trojan juga ternyata pernah menyerang pelanggan Amazon dengan cara mengirimkan email ponsel untuk pesanan yang tidak perlu mereka lakukan. Penerima yang penasaran pun mengklik tombol continue untuk memeriksa paket itu tanpa sadar. Menerima email baru saja mengaktifkan Trojan. Malware ini pun beraksi dengan membajak komputer, menyandera seluruh data korban, lalu meminta uang tebusan untuk mengembalikan sistem ke semula. Contoh dari Trojan Horse. 1. Backdoor. Trojan jenis ini dapat memuat semua jenis malware ke dalam sistem karena peran mereka sebagai gateway atau setidaknya memastikan sebuah komputer rentan terhadap serangan. 2. Exploit. Malware ini memanfaatkan celah keamanan pada device korbannya untuk masuk, bisa melalui software rentan, sistem operasi, dan lain-lain. 3. Clampy Trojan. Dikenal juga sebagai agents atau clampy, menyerang pengguna perbankan dengan cara menunggu korban mengisi data transaksi atau info kartu kredit, password, lalu menyandapnya diam-diam. Contoh dari Trojan. 4. Trackbot Trojan. Trackbot atau malware adalah malware yang menjebak orang-orang dengan pop-up semacam komputer Anda terinfeksi virus, lalu meminta korbannya mengklik tombol tertentu untuk membasminya. 5. The DOS Trojan. Dalam serangan ini, server atau jaringan akan dibanjiri dengan request yang biasanya dilakukan oleh botnet. Serangan ini menyebabkan peningkatan trafik yang besar sehingga server tidak mampu menangani. 6. Chaos Trojan. Virus Trojan Android ini bersembunyi di balik aplikasi yang orang download dari website tertentu. 7. IM Trojan. Trojan IM adalah program yang bertujuan mencuri data login dan kata sandi korban untuk layanan pemesanan instan seperti ICO, MSN, Messenger, AOL, Instant Messenger, Yahoo, Skype, dan sebagainya. 8. Mail Filter Trojan. Malware ini mengumpulkan kontak email dan device korban, lalu menyebarkan spam ke orang-orang tersebut. 9. Ransomware. Penjahat cyber memanfaatkan ransomware untuk mengandalkan device dan
korbannya kemudian meminta tebusan untuk membebaskannya. Contoh dari Trojan Horse. 10. Spyware. Sesuai namanya, spyware memata-matai seluruh aktivitas pada komputer korbannya. Trojan ini juga memantau data yang dimasukkan. 11. Rootkit. Rootkit adalah program yang dirancang attacker untuk menyembunyikan objek atau aktivitas tertentu pada sebuah sistem. Hal ini bertujuan agar mendapatkan akses root atau administrasi ke perangkat korbannya. Setelah mendapat akses tersebut, pelaku biasanya akan mengeksploitasi sistem. 12. Dropper atau downloader Trojan. Dropper adalah jenis Trojan yang dirancang untuk mengirimkan malware lain yang lebih canggih ke komputer korban. Setiap virus di dalamnya dapat menghapus file data atau sistem penting. 13. Banking Trojan. Banking Trojan adalah salah satu jenis Trojan yang seringkali ditemukan. Jenis Trojan ini dijalankan untuk mendapatkan kredensial akses ke rekening. Untuk melakukan hal ini, pelaku sering menggunakan teknik phishing. 14. Fake antivirus Trojan. Trojan jenis ini membuat setiap perangkat mengalami masalah serius dengan dugaan temuan virus. Pelaku ini menimbulkan kepanikan korban sehingga terbujuk untuk membeli pelindungan dan membayar biaya. 15. Trojan Game Thief. Trojan ini dirancang untuk mencuri informasi akun pengguna game online. Data tersebut kemudian ditransmisikan ke pelaku dengan mengendalikan Trojan melalui email, FTP, web, dan metode lainnya. 16. Trojan ransom. Trojan jenis ini dapat mengubah data di komputer sehingga komputer korban tidak berjalan dengan normal atau tidak dapat mengakses data tertentu. 17. SMS Trojan. SMS Trojan masih aktif dan menimbulkan ancaman yang signifikan. Banyak Trojan seluler yang memakai pesan teks untuk menginfeksi lebih banyak perangkat. Caranya dengan mengirimkan tautan atau link berbahaya kepada kontak korban. 18. Windows Trojan Horse. Trojan Horse jenis ini berjalan dalam sistem Microsoft Windows. Tujuan untuk memata-matai dan berbagai tujuan jahat lainnya ke pengguna perangkat elektronik. Gue juga, maksudnya ntar di rumah. Solusi jika terkena Trojan Horse. Lakukan backup secara teratur. Meskipun sudah mencegah Trojan, sebaiknya Anda tetap melakukan backup dengan mencadangkan seluruh data, device ataupun website. Anda tidak akan panik kalau amit-amit terkena malware ini. Solusi terkena Trojan Horse. Install antivirus terbaik. Antivirus adalah software yang wajib ada pada komputer. Memasang program membebaskan kuasai akan mencegah malware masuk, mendeteksi hal-hal mencurigakan, dan sebagai cara menghapus virus Trojan. Jenis Trojan pun banyak macamnya. Karena itu, pilihlah antivirus terbaik yang paling mencukupi kebutuhan Anda. Waspada terhadap email asing. Saat Anda menerima email asing yang menjanjikan tawaran menarik, berhati-hatilah. Bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan email phishing. Email phishing adalah email yang bertujuan mengelabui seseorang. Biasanya email tersebut melampirkan file, link, tombol, ataupun apapun yang biasanya diklik sebagainya. Jangan terlalu klik link. Hindari mengklik pop mencurigakan. Jika Anda menjelajah sebuah website dan tiba-tiba muncul pop-up yang menyatakan device sudah terinfeksi virus, tenanglah. Rasa panik hanya akan mendorong Anda melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi segera keluar dari situs tersebut, dan untuk menginformasikan keberadaan virus, silakan scan device dengan antivirus daripada percaya pada pop-up nakal.
Pastikan hanya download dari situs resmi. Saat Anda menerima email asing yang menjanjikan tawaran menarik, berhati-hatilah. Bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan email phishing. Email phishing adalah email yang bertujuan mengelabui seseorang. Biasanya, email tersebut melampirkan file, link, tombol, atau apapun yang bisa diklik. Sebaiknya jangan tergiur untuk mengkliknya. Gunakan jaringan internet yang aman. Jaringan internet yang tidak aman biasanya membuka pintu lebar-lebar bagi mangsanya. Sehingga Anda boleh login tanpa password. Maunya internetan gratisan, malah kena trojan. Aduh, pasti Anda tidak mau bukan? Karena itu sebaiknya gunakan saja jaringan wifi yang sudah terjamin. Mau baca? Terakhir. Rutin perbarui sistem operasi dan software. Melengkapi cara mencegah serangan trojan dengan rajin update device atau website pribadi Anda. Mulai dari sistem operasi OS, software, ekstensi, content management system atau CMS, plugin, website, dan lain-lain alasannya menggunakan maupun menjalani lewat celah keamanan sistem. Untuk mendapatkan sistem keamanan di baru, Anda harus mengupdate device atau website Anda terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayura.